Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kualitas ujian Allah berikan kepada kita sangat tergantung kepada kualitas keimanan yang kita miliki. Makanya kata Nabi, asyadun nas bala'an al-anbiya, tsummal ulama, tsummal amsal, tsummal amsal fal amsal. Ujian yang paling dahsyat Allah berikan satu kepada para nabi. Karena nabi itu kualitas imannya yazidu wala yankus, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Makanya kalau ada Nabi Ayub yang diuji sebegitu dahsyat, beliau tidak semakin berkurang kualitas iman, tapi semakin luar biasa. Nabi Yusuf posisi benar, dihukum 9 tahun, iman malah semakin luar biasa. Ujian terberat kedua jatuh kepada ulama yang kualitas iman setingkat di bawah para nabi. Baru yang ketiga, yaitu orang yang kualitas iman di bawah para ulama. Makin ke bawah kualitas iman kita, ujiannya pun akan semakin ringan. Apa bentuk ujian kepada kita? Banyak. Yang pertama, setiap kita tanpa kecuali siapapun, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, orang kota, orang desa, pasti diuji dengan sakit tanpa kecuali. Siapapun. Oleh karenanya, semampang kita diberikan kesehatan, ayo manfaatkan sehat untuk ibadah maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat sehat ini secara khusus Nabi gambarkan, Nabi sampaikan begini, nikmatani maghbunun fi makatsirum minan nas. Dua macam nikmat yang sebagian kita ini menganggap hal biasa, tidak dianggap sebagai nikmat yang luar biasa. As-sihhatu wal farau, yaitu sehat dan sempat. Kita bisa duduk, berdiri dengan tegak, berjalan dengan nikmat, semua karena faktor sehat. Kita bisa ibadah sholat mulai berdiri, rukuk, kembali berdiri, sujud, duduk iftiros, tawarruk dan sebagainya karena faktor sehat yang kita miliki. Gunakan sehat kita ini untuk ibadah sebelum dicabut oleh Allah ketika kemudian diuji dengan yang sakit. Namun bagaimanapun, ketika sakit Allah berikan pada kita, jangan kemudian buat kita putus asa. Kata Nabi Ibrahim dalam Quran, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dokterku adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbanyak bermohon kepada Allah, karena sakit saat kita ini bukan di tangan siapa-siapa, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beda. Ketika kita saat ibadah dan sakit ibadah, nilai pahalanya lebih besar ketika diuji sakit, namun tetap istiqomah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kita tidak diuji sakit, akan ada ujian kedua, yaitu rizki. Siapapun tanpa kecuali. Makanya kata pepatah, hidup ini bak roda pedati, berputar. Kadang di atas, di tengah, di bawah, kembali tengah, kembali ke atas, itu sudah biasa. Jangan heran kalau ada orang yang dulu kaya, tersungkur jatuh miskin. Ada orang yang dulu miskin, tersungkur kemudian naik menjadi orang kaya. Ingin mempertahankan kekayaan, bentuknya syukuri nikmat Allah dengan infak sedekah beramal jariah. Makanya ada satu cerita, sebuah keluarga yang hidup dalam keadaan miskin yang berkepanjangan. Keluarga ini bertetangga dengan Nabi Musa alaihissalam. Artinya berdua rundingan, kemudian sowan Nabi Musa, minta didoakan kepada Allah agar hidupnya berubah menjadi orang kaya raya. Artinya Allah berikan jawaban. Bentuknya begini, Musa, sampaikan kepada dua hambaku tersebut, dia sisa hidup tinggal 8 tahun. Permohonannya saya ijabah, cuma yang separuh. 4 tahun saya berikan dia kaya, 4 tahun miskin. Suruh pilih,
ingin tetap miskin 4 tahun, belakang kaya, atau kaya dulu tapi belakang miskin? Si suami kemudian, kalau pilihan cuma itu, saya milih biar bertahan miskin dulu, yang penting di belakangnya menjadi kaya. Istrinya tidak mau, karena sudah capek jadi orang miskin, ingin segera jadi orang kaya. Darinya sang suami ngalah, disampaikan Nabi Musa. Musa matur kepada Allah, dan kemudian Allah ijabah. Besoknya dia rezeki mulai merimpah, terus kaya. Di tengah kekayaannya ternyata istrinya hebat luar biasa. Dia matur kepada sang suami, "Mas, kapan lagi kita bisa memberikan manfaat kepada orang? Ayo, mumpung kita diberikan limpahan rezeki, kita infak sedekah kepada fuqara masakin, yatim piatu, mustatafin." Terus dia lakukan sepanjang hidup. Sampai masuk tahun ke-5 dia masih kaya. Masuk tahun ke-6 dia masih kaya. Padahal jatah coba 4 tahun. Akhirnya Nabi Musa tanya kepada Allah, "Ya Allah, dulu janji jenengan cuma 4 tahun. Ini sudah tahun ke-6 masih kaya ya Allah." Nah, apa kata Allah? "Musa, saya malu untuk menarik nikmatku kepada dia. Saya cuma memberikan dia 1 pintu rezeki, sementara dia telah membuka sekian banyak pintu. Pintu untuk fuqara masakin, pintu yatim piatu, pintu mustatafin dan sebagainya, sehingga saya biarkan dia kaya sampai akhir hayat nantinya." Kesimpulannya, agar kita bertahan dalam kenikmatan, kaya tapi manfaat barokah sampai penghujung ayat, ayo infak sedekah amal dia kita lakukan, lebih-lebih di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Semoga ujian yang Allah berikan kepada kita tidak sampai menggerus iman akidah kita, dan tetap istiqomah sampai penghujung ajal kita, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila wabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.